Saja webinar hari ini, take a step to unleash your creativity. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk mengenal gimana cara bikin desain yang bagus, ada baiknya kita mengenal apa itu desain grafis. Jadi desain grafis ini merupakan sebuah seni, di mana kalian itu memecahkan masalah komunikasi dengan mengkombinasikan kata, elemen, dan juga warna. Kalau misalkan zaman dulu nih, kita mau nyampein satu pesan pada orang lain, kita harus ketemu dulu, atau telepon deh, atau mungkin tulis surat. Semuanya dalam bentuk kata-kata. Tapi semakin ke sini, kita tuh semakin butuh sarana yang cepat supaya orang tuh tertarik sama pesannya kita. Karena orang makin sering nih, makin banyak aktivitasnya, makanya kita butuh menarik perhatian mereka dalam beberapa detik doang. Makanya kita menggunakan desain grafis. Ketika kalian belajar desain grafis, kalian bisa mendapatkan beberapa manfaat ini. Seperti menyampaikan informasi jadinya lebih menarik nih, lebih mudah. Terus kalau misalkan kalian jualan barang atau kalian mulai personal branding jadi content creator, jadi lebih bisa mudah bersaing di antara banyaknya pesaing di luar sana. Kalau misalkan kalian jualannya ayam geprek nih, ayam geprek yang satu dengan yang lainnya gimana sih cara nganyiriinnya? Pakai desain. Bisa dari brandingnya, bisa dari konten Instagram-nya, packaging-nya, dan lain-lainnya. Terus, desain grafis juga sebenarnya sangat berpengaruh kepada kehidupan kalian sehari-hari. Entah itu soft skill, entah itu tugas kuliah kalian, atau mungkin untuk jualan, dan lain-lainnya. Kalau misalkan kita bahas tentang desain, banyak yang masih salah kaprah kalau misalkan desain itu harus aplikasi yang super, aplikasi yang sudah terkenal. Yang penting teman-teman, emang aplikasi itu ada banyak banget, ada Photoshop, ada AI, ada InDesign, CorelDRAW, mungkin di HP ada Pixel Lab, ada Canva, atau mungkin orang-orang sering juga bikin konten atau bikin desain via PowerPoint. Pilih aja aplikasi desain yang kalian nyaman. Yang terpenting dalam mendesain itu bukanlah aplikasi apa yang kalian gunakan, tapi bagaimana kalian memanfaatkan aplikasi tersebut untuk membuat desain. Skill apa yang kalian punya untuk mendesain, gitu ya. Tapi kenapa Kak Fioni akhirnya bahasnya Canva, tidak bahas yang lain-lain, Pixel Lab, Photoshop, dan lain-lainnya? Karena di sini aku melihat kalau Canva itu sangat mudah dipahami sama pemula. Aku pun dulunya bukan dari background desain nih. Kayak aku juga belajarnya karena Canva. Udah terlanjur cinta nih sama Canva. Terus yang kedua, kalau misalkan kalian lagi keluar kota, terus nggak bawa laptop, cuma bawa HP, kalian juga tetap bisa mendesain. Dan yang paling penting, banyak template-nya. Jadi kalau misalkan nih lagi bingung mau bikin desain apa, kalian bisa pakai template-templatenya. Elemen foto ataupun ilustrasi dan font-nya juga sudah ada di sana, sudah tersedia secara lengkap dan bisa juga gratis. Nggak perlu langganan Canva Pro, tetap bisa bikin desain yang berkualitas. Kita masuk ke poster. Poster ini pasti kalian tahu lah ya, sering lihat di jalan-jalan, di kuliah kalian, di kampus, tertempel di mading, atau mungkin banyak banget sekarang lomba-lomba bikin poster. Nah, poster ini merupakan sarana publikasi. Biasanya tuh sering digunakan untuk pengumuman, atau kita mau kasih tahu nih informasi dengan cara yang lebih menarik kepada orang lain seperti apa? Lewat poster, mungkin iklan. Tujuannya ya supaya orang-orang ini mencerna pesannya kalian secara umum, secara lebih banyak lagi. Nah, aku mau survei sedikit sama teman-teman. Kalau seandainya kalian lagi jalan nih keluar rumah, terus ngeliat dua poster yang tertempel, poster A sama poster B. Kira-kira kalian lebih mau baca poster yang mana? Yang B? Oke, kenapa yang B?
lebih simpel, lebih mudah dibaca, nggak rame, lebih rapih. Oke, waduh ini hebat banget ya, udah pada tahu nih jawabannya. Nah, kalau yang A, teman-teman, apa sih kesalahannya? Dia tuh terlalu ramai. Pertama, dia terlalu ramai, font-nya pun masih terlalu banyak. Jadi kita tidak tahu nih, ini fokusnya tuh lagi ngomongin apa sih? Di sini ada bahas tentang Betawi, ada festival, ada bazar, tulisannya warna-warni. Nah, ini dia nih yang kita mau pelajari. Gimana caranya kita bisa bikin poster yang menarik, yang lebih rapi, yang lebih simpel, supaya orang-orang itu juga tertarik ngebaca posternya kita. Di dalam poster ada ciri-cirinya, seperti langsung menarik perhatian. Jadi kalau misalkan lihat di jalanan, oh dari jauh pun kelihatan nih si posternya. Kalimatnya mudah dipahami, isinya tidak bertele-tele. Misalkan kalian mau ngejelasin tentang COVID, nggak akan tuh kalian panjang lebar kayak karya ilmiah atau mungkin kayak skripsi, nggak mungkin itu ya. Paling dalam satu poster sudah ada isinya, sudah ada kalimat utamanya, inti pesannya aja seperti apa. Terus ada ilustrasi dan headline yang mencolok, ada juga kalimat positif dan biasanya dipasang di tempat strategi. Kalau di sekolah atau kampus biasanya ada majalah madingnya. Kenapa kita akhirnya memilih yang tadi, yang B? Karena dia lebih simple. Kayak teman-teman bilang nih, tadi udah banyak banget komentar kalian di kolom chat. Hebat banget, kalian sudah bisa menebak kira-kira kenapa nih bagus nih desainnya. Karena pertama dia simple, sederhana. Kita langsung tahu kalau ini lagi ngebahas tentang COVID. Kalau misalkan kita dari jauh nih ngelihat, kita pasti ngelihatnya si orang ini. Oh, kalau pakai masker, biasanya tuh kita langsung auto-connect. Oh, sekarang lagi COVID, jadi kita harus keluar rumah pakai masker. Secara otomatis kita langsung tergambar. Yuk, kita pelajarin sama-sama gimana cara ngebuat poster yang lebih baik lagi. Yang pertama, ketika kalian mendesain, entah ini desain poster atau desain apapun, kalian harus tahu dulu apa tujuan kalian membuat desain. Pertama, apa sih tujuan kalian? Untuk promosikah? Untuk edukasikah? Atau apa? Terus yang kedua, kalian pahamin dulu target audiensnya kalian. Entah itu remaja, umurnya sudah menengah ke atas, pasti akan berbeda-beda referensinya. Kalau anak-anak muda, mereka lebih suka desain yang estetik, kekinian, yang colorful, warna-warnanya yang pastel-pastel. Tapi lain halnya kalau kalian menyasar kepada orang-orang tua. Mereka lebih fokus kepada warna yang penting kalem, tidak merusak mata, yang penting isinya bagus. Akan berbeda, teman-teman. Makanya kita harus pahami dulu tujuannya supaya tidak salah sasaran. Kayak gini, si poster COVID-19. Tujuannya apa? Kita kasih tahu dulu kepada orang, gimana sih caranya daftar vaksin, targetnya siapa? Targetnya ya buat orang-orang yang belum mendapatkan vaksin. Kalau misalkan kalian udah vaksin, terus ngelihat poster ini, apakah kalian akan baca? Mungkin tidak ya, mungkin tidak. Nah, itu dia kenapa kita harus tahu tujuannya siapa, supaya tidak miskomunikasi, tidak terlalu lebar arah pembicaraan kita. Teman-teman, kalau desain bagus, itu tidak akan berguna kalau misalkan desainnya tidak sesuai dengan tujuan. Misalkan kalian lagi bahas tentang COVID, terus gambarnya tiba-tiba orang lagi makan, atau orang lagi jalan-jalan, geret koper, nggak nyambung ya, nah, gitu. Nah, menurut teman-teman, yang mana yang lebih baik? Kita lagi ngomongin nih, Chinese Food Festival, ada festival makan-makan. Menurut teman-teman, poster mana yang lebih baik? Yang A kanan atau yang kiri? Yang A, oke. Kenapa kalian nggak jawab yang B? Padahal sama aja sih sebenarnya. Yang food festival juga sih pesannya. Nggak relate. Oke, nggak ada gambarnya. Judulnya sama gambarnya nggak sesuai. Nah, tentu sudah bisa tahu ya,
Kalau biasanya kita ngebahas topiknya apa, kita bikin desain tuh yang relevan gitu sama topiknya. Lanjut. Kedua, kalau kalian ngomongin poster, pasti ada headline yang mencolok. Tujuannya apa? Supaya orang-orang itu mau baca. Supaya orang-orang sekali lihat, ih, ngebacanya. Makanya kita perlu belajar gimana caranya bikin headline yang menarik. Entah itu dalam desain, kalian bikin headline-nya tuh hurufnya lebih besar. Atau mungkin ada di copywriting, kalian bikin kalimat-kalimat yang cukup ambigu untuk menarik perhatian mereka. Jadi ada beberapa tekniknya, teman-teman. Di sini ada contohnya. Missing doc ini itu masuknya ke bagian headline. Tapi yang di bagian bawah, tulisannya tebal, masih tebal, tapi dia jadi subheadline. Dia cuma untuk mendukung kalimat utamanya kita. Kalimat utamanya si missing doc ini. Terus selanjutnya, kalau kita bikin poster, kita lagi mau bahas tentang keluarga, tentang rumah, gitu. Di sini emang ada atapnya, ada tulisan Hanzi bahasa Mandarinnya. Jadi orang-orang secara sekali lihat itu tuh udah langsung auto sama tulisannya. Gitu. Ini makanya biasanya headline itu ukurannya besar. Karena kalau kita semakin besar fontnya, kita semakin gampang kan ngelihatnya. Gitu. Yang ketiga, kalian harus perhatiin tulisannya. Tulisannya seperti apa? Fontnya kalian yang kalian pilih itu seperti apa? Biasanya kalian cukup pakai 1-3 font. Di dunia desain, kalau terlalu banyak font, itu pasti kesannya berantakan. Mungkin ada teman-teman yang ngerasa di bagian judul, oke, scroll font, ini bagus nih fontnya. Terus waktu bikin paragraf, kalian scroll lagi, oh ini bagus. Terus paragraf selanjutnya, kalian scroll lagi, pilih lagi yang berbeda. Nah, kalau seperti itu teman-teman, nanti dalam satu desainnya teman-teman itu jadi terlalu banyak fontnya. Kesannya jadi berantakan, tidak profesional. Makanya pilih aja 1-3. Kalau mau lebih mudah lagi, kalian boleh pilih font yang satu family, satu temen nih, satu keluarga. Kayak sekarang aku pakai font Open Sans. Kalau aku search di bagian font Open Sans ini, muncul nih beberapa kerabatnya. Ada Open Sans yang biasa, ada yang Condensation, ada yang light, ada yang extra bold. Jadi di bagian extra bold aku bisa pakai yang headline-nya. Terus misalkan di bagian paragrafnya aku pakai Open Sans. Misalkan untuk bagian footnote-nya atau sumbernya aku pakai yang Open Sans Light atau Condensation. Ini bebas terserah kalian. Ketika kalian memilih font, kalian bisa juga menggunakan seperti bold, italic, atau underline. Kalau misalkan teman-teman ngelihat poster lagi ngebahas tentang sayur nih, ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan tulisannya. Kalian lebih mau baca yang mana, yang kiri atau yang kanan? Yang kiri. Oke, kenapa yang nggak yang kanan nih? Padahal yang kanan tuh estetik vintage-vintage gitu ya. Yang kanan sulit dibaca, lebih jelas yang kiri. Oke, pusing. Aduh, udah tahu nih ya. Nah, ini juga hal yang dirasakan sama audiensnya kita. Ini baru 3 kalimat, teman-teman. Bayangin kalau kalian bikin poster, ngejelasin nih tentang boba misalkan. Terus kalian bikin penjelasan dalam satu paragraf. Pusing nggak? Pusing ya. Bisa keriting duluan ini rambutnya kita. Sama kayak font yang kita pilih. Nah, ini juga makanya kita harus pilih font yang lebih mudah dibaca. Gimana caranya, Kak? Kalau misalkan aku tetap mau nih fontnya yang keriting karena estetik. Kesannya tuh lebih kekinian sama vintage-vintage gitu nih. Kalian bisa pakai trik ini. Yang pertama, triknya, kalian bisa fokusin aja si font keriting ini di topik pembahasan kalian. Kayak di sini kita lagi ngebahas sayur. Ya udah, si kata sayurnya aja nih yang keriting. Atau mungkin kalian bisa pakai di bagian judul atau headline-nya.
Loh, Kak, kenapa kok pakai font keriting di bagian headline? Kan tadi bilangnya sakit mata nih, pusing. Teman-teman, kalau misalkan font keriting kayak gini, handwriting, masih tidak apa-apa kalian gunakan di bagian headline. Kenapa? Karena font headline itu cuma terdiri dari 3 sampai 5 kata kan, masih mudah dibacanya. Kalau misalkan paragraf kan bisa sampai berapa ratus kata gitu ya. Jangan sampai kalian pilih font yang bersambung gitu untuk bagian paragraf. Nah, kalian juga harus perhatikan font size-nya. Ketika kalian bikin desain di lembar A4 sama lembar A3, itu pasti akan berbeda. Ketika kalian di bagian paragrafnya pilih ukuran 11 di A3, bisa jadi di ukuran fontnya ukuran 11 di A4, bisa jadi kekecilan kalau kalian bikin desain di A3. Makanya kalian harus perhatikan font size-nya. Yang penting kalian lihat dulu tatanannya. Ada bagian judulnya, biasanya yang paling tebal. Yang kedua ada subheadline, biasanya ini kayak judul babnya. Misalkan kalian lagi ngebahas tentang boba nih. Judulnya tentang boba. Si manis, kenyal, dan bulat. Anggap aja itu judulnya ya. Terus di bagian headline-nya kalian mau ngejelasin kandungan boba. Nah, si kandungan bobanya ini kalian pakai yang headline 2. Dia masih tebal, tapi tidak sebesar tulisan headline pertama. Baru kalian jelasin tuh, oh kandungan di dalam boba itu ada tepung apa gitu. Terus pakai gula. Tahu nggak sih teman-teman kalau gula di dalam boba tuh sangat banyak nih, berapa sendok. Nah, itu pakai yang lebih kecil lagi daripada subline. Misalkan kalian ngerjain di lembar A4. Lembar A4 untuk bagian paragrafnya standarnya sih di 11 atau 12. Kalau lainnya di 14, kalau yang paling pertama judulnya di 16 sampai 18. Seperti itu. Ini ya, kayak tadi contohnya ini headline-nya, ini bisa jadi subheadline-nya, dan ini adalah paragraf isinya. Rekomendasi font nih untuk kalian yang mau ngerjain poster-poster, entah untuk kuliah atau untuk bisnisnya kalian, kalian bisa pilih font yang sans serif dan juga font serif. Apa sih bedanya font yang serif sama sans serif? Kalau font serif, teman-teman ada ujungnya nih, ada garisnya di bagian bawah ujung-ujung hurufnya. Kalau yang sans, nggak ada. Kelihatan nggak, teman-teman? Tahu perbedaannya nggak? Gitu ya. Nah, jadi kalau font yang serif itu dia lebih ke arah formal, baku, klasik. Tapi kalau misalkan yang di sebelah kiri, dia lebih ke arah modern. Gitu, lebih santai. Makanya namanya juga sans. Gitu. Lanjut, kita udah tahu font nih, kita udah tahu temanya kita mau bahas apa, kita lanjut ke bagian elemen. Elemen di sini ada warna, ada foto, dan juga ilustrasi. Untuk bagian warna, teman-teman, adakah kalian yang punya warna favorit di layar presentasiku? Kalau aku nih, aku suka banget sama warna hijau. Suka uang. Waduh, enggak. Teman-teman ada yang suka warna depan ini? Oke, warna kuning, biru, hitam. Oke, banyak banget ya ternyata yang suka warna hitam. Nah, di setiap warna favoritnya teman-teman, itu ada maknanya. Bahkan ada psikolog yang bilang, kalau pemilihan warna favorit kita, itu juga bisa mencirikan kepribadian kita seperti apa. Kalian bisa search nanti kalau lagi gabut di rumah aja, kalau pencinta warna, misalkan pencinta warna lilac, biasanya menggambarkan apa? Terus kamu muncul, teman-teman. Jadi setiap warna itu ada psikologi warnanya. Kayak misalkan kemarin, kita lagi 17 Agustus nih, lagi bahas tentang kemerdekaan.
orang-orang lebih sering bikin desain bertemakan warna merah. Kenapa? Yang pertama, karena bendera kita warna merah dan putih. Yang kedua, karena warna merah sendiri menggambarkan semangat perjuangan. Semangat yang maju tak gentar gitu. Jadi kita ada kekuatannya, kita mau mencirikan desainnya kita lewat warna merah. Tapi apakah benar psikologi warna ini sudah digunakan di dalam dunia desain? Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan logo apa ini? Kalian pasti sudah kenal, udah ada nama juga. Logo McD. Ya, siapa nih yang suka McFlurry? Pasti sering mampir nih ke McD. Siang-siang gini enak ya makan McFlurry. Ya. Nah, si McD ini juga sudah mencirikan dari yang psikologi warna. Kenapa? Karena pertama, warna merah. Warna merah yang mereka gunakan itu untuk membangkitkan rasa lapar. Jadi di dalam dunia kuliner, warna merah sebenarnya itu mencirikan warna yang memicu rasa lapar audiensnya kita. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin bisnis makanan, bisa nih pakai warna merah ya, karena warna merah itu menggambarkan rasa lapar. Terus, siapa nih dari kalian yang seneng kalau makan McFlurry atau makan panas dua gitu? Adakah di sini yang merasa semangat kalau makan McD? Oke, berarti pada jujur semua nih, semangat ya jadinya. Nah, psikologi warna kuning ini menggambarkan optimisme, rasa semangat, kebahagiaan yang bisa diterima sama audiens. Makanya, McD ini berusaha mencirikan, kalau misalkan nih, kalian makan McD, kalian tuh udah lapar, terus makan McD, jadinya seneng, gitu. Secara singkatnya seperti itu yang digunakan sama McD ya. Kita lanjut, move on nih dari McD-nya. Kita lanjut, ketika kita mau mendesain, kita butuh yang namanya color palette. Bukan ya, bukan. Kita butuh yang namanya color palette. Apa sih yang namanya color palette? Color palette ini merupakan beberapa pilihan warna yang kalian gunakan untuk menggambarkan satu desain yang kalian. Kalau kalian bikin desain, nggak keluar jalur, nggak terlalu banyak nih warnanya, tidak terlalu bervariasi kayak rainbow, nggak kayak gitu. Biasanya ada 3-4 warna yang kalian pilih. Di sini aku ambil 3, ada warna primary, secondary, dan juga tertiary. Kalau warna primary, ini biasanya dipakai untuk warna latar belakangnya kita, sebanyak 60%. Jadi 60% mata kita itu melihat latar belakang, warna primary. Lanjut yang kedua, warna secondary. Biasanya kita gunakan untuk warna font-nya. Kalau yang tertiary, itu untuk ornamen-ornamen. Nah, aku mau challenge teman-teman. Coba, bisa nggak kalian tebak warna primary di PowerPoint-nya aku? Warna primary-nya apa coba? Ada yang sudah tahu? Putih. Oke. Wah, udah pada tahu ya. Kalau misalkan warna secondary, warna font-nya aku, warna apa? Hitam. Woi, udah tahu ya. Kalau warna tertiary-nya, warna apa coba? Biru. Oke, jadi ini sebenarnya biru ke hijau-hijauan gitu ya, Tosca. Jadi ini yang dinamakan color palette, supaya kalau misalkan kita bikin desain, kita tidak terlalu bervariasi kemana-mana nih warnanya. Bahkan, aduh, kita balik lagi ke McD ternyata. Teman-teman, seandainya nih kalian keluar rumah, mau ke arah kampus atau ke arah sekolah, kalian ngelihat logo McD di sebelah sisi jalan, tapi logonya yang warna hijau. Kira-kira yang ada di benak teman-teman, McD itu jualan apa? Warna kayak tanaman, sayur, salad, lebih ke healthy food ya. Justru sangat berbeda sama sebenarnya si McD kan jualannya fast food, makanan yang tidak sehat, teman-teman.
Jualan pecel. Waduh, ini random banget ya. Jangan-jangan belum makan ini. Nah gitu teman-teman. Jadi setiap warna sebenarnya memberikan arti yang berbeda. Lain halnya kalau misalkan McD warnanya ungu gini. Bisa jadi ya McD BTS kemarin. Atau mungkin dia menggambarkan produk-produk yang kayak remaja kekinian, entah itu mainan anak-anak atau mungkin kosmetik. Oke, bener nih, kosmetik juga termasuk yang lebih fun. Akan berbeda setiap warna ini. Waduh, diskotik. Waduh, keluar jalur teman-teman, keluar jalur. Nah, seperti itu. Jadi ketika kalian memilih warna, harus hati-hati teman-teman. Ketika kalian pilih warna latar belakang yang gelap, kalian harus pilih warna font dan ornamen yang warnanya terang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tulisannya kita atau ornamennya kita itu bisa tahu nih, dibaca dengan mudah. Lain halnya kalau misalkan latar belakangnya kita terang, ya warna font dan warna gelap, warna ornamennya harus warna gelap. Gitu. Secara mudahnya, yang harus kalian hafal, ini aja teman-teman. Kalau kalian pilih latar belakangnya gelap, ornamennya harus terang, fontnya harus terang. Begitu juga sebaliknya. Lanjut, kita sudah punya font, sudah punya topiknya, sudah punya warnanya, kita masuk ke bagian elemen. Elemen ini biasanya kita cari berdasarkan kata kunci, supaya kalian mudah nih ketika kalian bikin poster. Kalau kalian lagi ngebahas tentang boba, biasanya nyarinya seputar boba, minuman, snack, gitu kan? Kalau misalkan kita lagi mau bahas tentang COVID, teman-teman, kira-kira kata kunci apa yang harus kalian cari? Boleh di komen. Oke, virus, masker, vaksin, virus. Oke. Wah, ternyata banyak banget ya. Ada banyak banget nih. Di sini pun, oke, ada rumah sakit juga, ada dokter, stay at home, ya, ada bermacam-macam nih. Tenaga kesehatan, social distancing, wah banyak banget ya. Di sini aku ada menyimpulkan beberapa kata kunci. Ada COVID-19, virus, thermal scanner, ada masker, ada vaksin, social distancing, stay at home, cuci tangan, pakai masker, dokter, swab test, gejala COVID, vaksin. Wah, baik banget ya. Tapi teman-teman, bayangin kalau dalam satu poster, semua elemen ini kita masukin jadi satu. Kesannya penuh banget, ya kan? Makanya, balik lagi ke tujuan awal. Kalian mau bahas tentang apa sih? Kalau mau bahasnya tentang COVID dan vaksin, berarti kalian seputar COVID-nya aja, vaksinnya aja. Nggak perlu sampai yang keluar gejala COVID-nya, nanti social distancing, dan lain-lainnya. Kayak gitu, secara mudahnya. Dalam satu desain, biasanya kita pilih 1-3 kata kunci saja yang bisa mewakilkan topiknya kita. Ada quotes di dalam dunia desain. Less is more. Semakin sedikit kalian menggunakan elemen yang relevan, justru semakin terlihat estetik. Oke, kalian kalau misalkan lihat foto-foto yang estetik, itu tuh justru yang misalkan temboknya bersih, atau mungkin ornamennya, warna-warnanya tuh warna minimalis, kayak gitu. Itu komposisi less is more. Lanjut, challenge. Menurut teman-teman, yang manakah yang betul? Yang A atau yang B? Oke, yang B. Waduh, ternyata pada sepakat yang B. Oke, ini ada muncul jawaban yang A. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman, ternyata itu tergantung perspektif topiknya kita. Betul. Ini kata Erma, betul banget. Tergantung perspektifnya. Kalau kita lagi ngebahas tentang diving, ya ngapain kita pause in? Emang pause-nya diving? Kan enggak gitu ya. Kitanya yang lagi diving. Tapi lain halnya kalau kita lagi ngebahas tentang paus. Si orang divingnya ini cuma jadi ornamen. Gitu. Jadi bikin besar skala menunjukkan fokus utamanya, penekanan topiknya kita seperti apa. Daya tarik utamanya. Lanjut, kita sudah tahu size-nya,
kita sudah tahu warnanya, dan lain-lainnya. Teman-teman, apakah poster ini sudah baik? Gimana? Apakah sudah baik? Bingung ya? Oke, kita lanjut deh, biar oke, menurut saya sudah, ada yang bilang kurang baik juga, menurut saya sudah. Nah, oke, jadi ada sedikit kesalahan yang namanya white space. Kurang jaraknya, betul. White space ini adalah ruang kosong yang biasanya diselipkan di antara unsur desain, entah itu teks, entah itu elemen, entah itu ornamennya. Tujuannya untuk apa? Menciptakan struktur informasi. Kita kasih penekanannya, supaya infonya kita lebih mudah dicerna. Lebih baik juga nih, posternya atau desainnya kita jadi lebih elegan. Kalau misalkan kalian lihat nih, yang A sama yang B, kalian lebih suka ngebaca pesan yang mana? Oke, yang A, yang B. Nah, ternyata teman-teman yang betul itu sebenarnya yang B. Kenapa? Karena dia menerapkan sistem white space. Lebih rapi. Bayangin nih, kalau misalkan kalian bikin desain yang A, terus tiba-tiba printer kalian tuh error. Kepotonglah kalian di bagian atasnya. Kalau kepotong, nanti judulnya jadi tidak terlihat, tidak terbaca. Lain halnya kalau kita kasih white space. Jadi terpotong bagian atasnya, masih ada jaraknya. Terlihat di bagian judul dan isi-isinya. Gitu. Yang kedua, ada satu quotes menurut orang seperti ini. Lebih baik kita memberikan informasi yang lebih sedikit kepada audiens kita, tapi 100% cerna sama mereka, ketimbang kita kasih informasi sebanyak mungkin, tapi hanya dibaca 20%. Itu juga sama dengan desain. Makanya di dalam desain kita nggak boleh kasih kata-kata yang sangat panjang. Dari kata-kata paragraf itu harus persingkat lagi, supaya kesannya, desainnya kita itu tetap menarik, dan tidak monoton, isinya cuma kata-kata, cuma di background doang. Tidak seperti itu ya, teman-teman. Ingat, kita lagi masa-masa pandemi. Kita harus social distancing nih. Ternyata bukan kita doang yang harus social distancing. Desainnya kita juga harus menyelipkan yang namanya social distancing. Ingat, jangan mepet-mepet, nanti nggak bisa nafas. Kita recap ya, kalau misalkan kalian mau buat poster, yang pertama, jangan bikin yang terlalu penuh. Semua gambar, semua kata-kata, semua warna-warna dicampur jadi satu, nanti pusing. Pilih aja, ambil bahasan utamanya. Kayak tadi, kita lagi ngebahas tentang boba. Tidak mungkin kan semua tentang boba kita masukin jadi satu. Bakal penuh banget. Kalian ambil aja bahasan utamanya. Persingkat informasinya dalam satu paragraf, kalau bisa kalian singkat jadi beberapa kalimat doang. Misalkan jadi satu kalimat atau dua kalimat doang. Intinya, kita tetap menyampaikan pesan kepada mereka, tapi tidak terlalu kepanjangan. Mereka tidak capek tuh ngelihat desainnya kita, mencerna informasinya kita. Terus yang ketiga, jangan satukan semua informasi jadi satu. Kalau misalkan kalian lagi bahas tentang poster boba, lagi bahas tentang manfaat, jangan tiba-tiba yang lainnya tiba-tiba muncul di sana tentang masalah boba yang ditemukan di masyarakat. Nah, kayak gitu. Jadi bisa kalian pisahkan supaya berbeda. Yang kedua, ketika kalian membuat poster, perhatikan warna. Ini sama juga dengan kalian bikin desain apapun. Kalau misalkan di sini kalian lihat nih, sebenarnya kelihatan sih teksnya ada tulisan Happy Chinese New Year. Tapi bandingkan sama yang ini, lebih mudah dibaca kan? Karena menonjol gitu warnanya. Kalau kalian pilih yang warnanya gelap, tulisannya harus terang. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, kalau kalian bikin poster, less is more. Jangan semua elemen dijadiin satu. Kayak ini nih, ini lagi bahas soal Imlek. Terus tiba-tiba ada tikusnya, ada angpaunya, ada koin-koinnya, ada naganya,
ada kembang apinya, bentar lagi ada petasan sama, daging ininya, makanan khas Cina gitu. Jangan kayak gitu, cukup aja pilih beberapa elemen yang paling menggambar topiknya kalian. Terus ketika kalian membuat poster, perhatikan white space-nya, jangan terlalu mepet. Kasih jarak supaya informasinya kita ini lebih mudah dibaca, lebih rapih juga. Biar nggak terlalu penuh nih kesannya. Segitu aja materi teorinya. Teman-teman masih semangat? Atau sudah ngantuk nih? Aduh, ini Kak Fioni ini udah tidur kayaknya nih. Oh, masih ya ternyata. Waduh, masih. Oke, kalau kayak gitu, kita langsung ke prakteknya. Mungkin teman-teman bisa perhatikan dulu, nanti setelah itu panitia bakal ngasih rekamannya ya? Betul bukan? Iya Kak, nanti bakal di-upload di YouTube. Jadi kalau teman-teman nih kan kakaknya bentar lagi mau demo ya, maksudnya ngedemoin, contohin gitu. Mungkin takut teman-teman lupa, tenang aja nanti dari panitia bakal di-upload di YouTube. Teman-teman kalau mau review lagi bisa nanti minta linknya ke panitia. Mungkin panitia juga bisa dibantu ya di-share linknya nanti. Kayak gitu Kak, gas aja Kak sekarang langsung dicontohin. Oke, jadi teman-teman bisa perhatiin dulu ya, biar fokus juga nih. Jadi, hari ini kita bakal belajar bikin poster sederhana. Di sini aku ambil contoh Yogyakarta. Mungkin nanti teman-teman udah dapat challenge-nya ya, bikin poster seputar kesehatan. Ada apa banyak banget ya kemarin aku dikasih tahu sama panitia ada 5 topik. Kalian bisa cari dulu, kalian praktekin nanti di sana. Kita bakal belajar sebentar bikin poster tentang Yogyakarta. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang Yogyakarta singkat. Yogyakarta ini diambil dari mana? Di pulau mana? Terus kira-kira kalau misalkan orang datang ke Yogyakarta mau datang kemana dan juga wajib makan apa nih? Gitu. Jadi wisata singkat, namanya juga wisata singkat, jadi informasinya juga singkat. To the point aja teman-teman. Kalian bisa masuk ke bagian Canva, kalian bisa search yang namanya poster. Nih, di poster ini ada yang potret itu kayak gini, lurus ke atas. Ada juga yang landscape. Kalau landscape ke samping. Gitu. Jadi kalian boleh posternya lurus ke atas, potret atau landscape. Bisa pilih aja salah satu. Kita pilih. Nah, sebenarnya di Canva sendiri sudah banyak nih template-template posternya. Tapi kalau kalian mau ikut lomba atau mau bikin karya sendiri, usahakan jangan menggunakan template karena template ini sudah dibuat sama kreatornya. Sudah ada hak ciptanya nih. Gitu. Pilih aja dari create from blank. Terus kita bisa ganti latar belakangnya. Misalkan kalian pilih warna kuning, bisa juga warna krem, seperti ini. Terus kita masukin judulnya dulu, yang menarik mata. Masukin kata Yogyakarta, kita ganti nih, ini terlalu baku. Bisa pakai yang shorthand, atau mungkin kalian sudah punya beberapa pilihan lainnya nih, atau kalian bisa mau search aja di bawah. Oke, di sini ada Bukhari Script nih. Aku suka banget nih sama Bukhari Script karena kesannya kayak jadul-jadul gitu. Kita lihat, kita taruh di bagian tengah. Nah, kalau misalkan teman-teman mau bikin poster dan kalian bikin desainnya di PC, kayak aku bikinnya di website, itu ada fitur ruler dan guides. Kalian bisa masuk ke bagian file, show rules, sama show guides. Apa tujuannya? Jadi kalian bisa masukin dulu marginnya, teman-teman. Nah ini, sudah ada guideline-nya. Jadi ketika kalian bikin desain, itu tidak akan keluar jalur dari arah-arah sini. Tuh, kita masukin dulu, kita tarik garis. Kalau misalkan kalian ngerjain tugas nih, biasanya di Word, itu kan sering tuh ya sama dosen atau guru-guru kalian tuh bilang, tolong marginnya perhatikan, kanan kirinya harus berapa, spacing-nya berapa. Mungkin kalian sering dengar seperti itu. Ternyata ketika mendesain juga
ada seperti ini, teman-teman. Kalian bisa mengaktifkan fitur margin gitu. Bahkan di sini ada juga yang print bleed-nya. Apa itu print bleed-nya? Kalau misalkan nanti kalian ngeprint nih, kira-kira yang keprint tuh seberapa sih? Gitu. Jadi di sini udah ada titik-titiknya. Nih, kalau kalian lihat nih di sini, oke, berarti akan terpotong sedikit nih. Ini print bleed-nya di sini. Ada beberapa mili banget, itu akan terpotong. Atau mungkin marginnya di sini juga sudah bisa terlihat. Kayak yang tadi, marginnya sudah terlihat. Tuh. Oke, kita matikan dulu. Lanjut lagi. Kita sudah punya kata Yogyakarta. Kita taruh di bagian tengah. Kalau bagian tengah biasanya muncul nih si garis tengahnya itu. Bisa kalian ganti dulu warnanya. Jadi warna coklat. Di sini aku pakai warna coklat. Terus bisa kalian masukin efek. Entah itu shadow, entah itu hollow, dia jadi tulisan gini. Atau kasih tone, terserah teman-teman. Kalau di sini aku mau pakai shadow aja deh. Shadow-nya kita kasih warna yang warna warna kuning. Biar dia kesannya jadul. Karena kalau kita ngomongin Jogja, itu kesannya tuh masih adat istiadat banget ya. Masih sering kayak keraton, masih sering kita lihat nih budayanya. Di sini sudah ada. Nah, kalau misalkan kalian mau ganti nih, aduh ini terlalu tipis nih si shadow-nya. Kalian bisa kasih nih, transparansinya dimaksimalin aja. Dia jadinya tebal. Mau ganti nama, ganti warna, bisa di sini. Kalian bisa ganti-ganti sesuai kesukaan kalian. Terus kalau misalkan nih, offset, apa sih gunanya offset? Supaya kita atur seberapa jauh si shadow-nya sama tulisan aslinya kita. Semakin mepet, dia semakin dekat. Semakin jauh, semakin jauh juga si shadow-nya. Kita tengah-tengah. Sip, seperti ini. Akhirnya judulnya kita sudah muncul. Ternyata kalau dari jauh, dia kurang kelihatan ya tulisannya. Nah, ini lebih kelihatan jadinya. Tambahin lagi teksnya. Kita masih tulisin tentang wisata singkat ke Yogyakarta. Wisata singkat ke. Kita kasih efek bold, di sini bold, terus kita kecilin, dan bisa taruh di bagian sini, atau kalian kecilin lagi, taruh di sini, boleh, terserah kalian. Terus kita masukin shape. Kayak di sini kan ada paragraf penjelasannya ya. Kalian bisa ambil ini via Google. Ini aku ngambilnya dari Wikipedia, tapi sudah aku singkatin dari banyak banget tuh kan informasi di Wikipedia. Aku singkat jadi seperti ini. Terus kita mau tambahin shape di latar belakangnya supaya dia ada tonjolannya, ada fokus utamanya. Caranya gimana? Kalian sisa masukin aja shape. Ini shape, diperkecil, ditaruh saja. Ganti warnanya sesuai color palette-nya kalian. Misalkan warna kuning, dikecilin transparansinya. Terus copy paste aja pesannya. Oke, ini terlalu ini ya. Kita masukin dulu teks supaya dia tidak buka rescript. Sip. Nah, seperti ini kita kecilkan. Oke, posisikan di dalam kotak, misalkan seperti ini, atau kotaknya mau dibesarkan, ya boleh. Nah, kalau di antara satu paragraf ini, pasti ada aja kan kalimat utamanya. Kalian bisa masukin kalimat utamanya di bold. Misalkan, nih, Yogyakarta merupakan kota keempat terbesar di Pulau Jawa dan dikenal sebagai kota pelajar. Kita bold. Jadi ada fokus utamanya. Kayak gini. Lanjut. Misalkan kita mau masukin tentang wisata. Copy paste dulu, kita ganti judulnya
tempat wisata. Wisata yang wajib dikunjungi. Titik 2, kita kasih bold. Tulisannya kita perbesar sedikit. Oke, baru kalian bisa masukin frame. Ketik aja frame di sini. Nanti muncul nih ada beberapa jenisnya. Aku pakai yang ini contohnya. Bulat, posisikan. Terus sisa kalian masukin aja fotonya. Entah kalian ngambil dari Canva atau kalian punya foto sendiri. Ini aku ambil contoh Tugu Jogja. Apakah muncul? Tugu Jogja. Nah, ini muncul, ini ada, kita drag and drop aja. Terus kita besarin, ya bisa. Sip, seperti ini. Nah, kalian masukin aja penjelasan. Ini tuh di mana. Jangan sampai ketika orang ngelihat gambar fotonya, kayak misalkan nih, kalian orang Jogja, oh tahu ini Tugu Jogja. Kalau kayak aku bukan orang Jogja, ngelihat kayak gini, pasti kesannya, aduh ini tuh ngebahas tentang apa gitu. Kita kasih nama, Tugu Jogja. Kayak gini, kalian bisa kecilkan. Nah, lakukan hal yang serupa sampai kalian bikin seperti ini. Bisa, seperti ini. Terus kita mau bikin yang makanan ada polaroidnya. Gimana caranya? Kita copy paste dulu. Taruh di sini. Diganti jadi makanan. Dicoba. Caranya gimana? Search saja yang namanya polaroid. Ini ada banyak kan? Kalian bisa pilih yang free. Nah, ini yang free, ada sip. Sudah ada polaroidnya, tapi ini kan nggak bisa ya dikasih fotonya. Nggak bisa di drag and drop. Gimana caranya? Caranya simple. Temen timpain aja frame lagi. Tapi yang bentuknya kotak. Cari di sini, kayak gini. Terus dikecilin aja. Posisiin di kotak hitamnya, sampai menutupi kotak hitam. Baru masukin makanannya. Misalkan kita mau search tentang sate kelatak. Nah, di sini sudah muncul. Oke, ini sedikit tidak muncul ya. Kita cari tentang apa ya? Ada makanan apa nih di Jogja, teman-teman? Ada gudeg, Kak. Oke, gudeg. Gudeg ya. Gudeg bapia. Ada Gudeg. gacoan juga. Oke. Nah, ini udah muncul yang gudeg. Kita bisa drag and drop. Gimana caranya supaya cepat? Kalian kontrol ini, di mouse-nya kalian dipencet aja, disimpan kayak gini, copy paste, kesampingin. Terus masukin aja bakpia. Drag and drop lagi. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita kayak gini, teman-teman, kesannya masih terlalu polos. Kita masukin elemen yang berhubungan sama Jogja. Kita bisa ketik via Google Yogyakarta. Di grafiknya ada. Oke, Jogja. Oke, kita search Indonesia deh. Nah, memang kalau misalkan kita ngebahas tentang Indonesia, agak sedikit elemennya karena di sini kan Canva itu punya orang luar ya. Kayak elemennya lebih sedikit. Kalian bisa masukin misalkan pakai batik khas Jogja kah? Atau kayak tadi Tugu Jogja. Apakah ada Tugu? Tidak ada. Sebenarnya ini Canva free seingat aku tuh. Oke, ini Tugu Jogja. Oh, ini Canva Pro. Sorry teman-teman. Ternyata Canva Pro. Kalian bisa masukin Indonesia dan masukin aja yang kalian suka. Misalkan wayang. Di flip, sip, sudah jadi. Gitu. Kira-kira seperti ini.
Kalian mau masukin yang lainnya, informasinya diperbanyak lagi, itu juga boleh. Tapi kalau bisa, semua elemen kalian itu berada di dalam kotak margin ini. Loh, kenapa Kak? Ini wayangnya kan sampai keluar kotak nih. Ini tidak masalah karena dia sebenarnya ornamen, teman-teman. Kalau misalkan kepotong pun tidak masalah. Dia tidak mengambil topik utama yang kalian bahas. Seperti itu. Ya, semoga kalian bisa praktekin di rumah, bisa praktekin juga bikin posternya. Terima kasih. Semoga kalian bisa menyerap ilmu. Oke. Seperti itu. Terima kasih Kak Fioni. Teman-teman, semuanya tepuk tangan dulu buat Kak Fioni. Yay, jujur Kak, aku sendiri juga dapat banyak banget ya insightful-nya tadi. Ternyata aku baru tahu ternyata Canva itu bisa pakai margin, terus juga bisa Polaroid ternyata bikinnya kayak gitu. Tadi ada yang beberapa yang komen. Keren banget ya teman-teman. Mungkin kayak kita harus lebih banyak nge-explore Canva nggak sih supaya makin tahu lagi fitur-fitur apa aja yang ada di Canva ya kan. Nah mungkin nih teman-teman di sini ada yang kayak masih bingung mengenai konsep-konsep tadi atau mungkin ada studi kasus gitu, misalnya kayak aku pernah ngedit apa gitu ya, mungkin bisa dikonsultasikan ke Kak Fioni. Nah jadi kita langsung aja ya Kak, mungkin bagi ada teman-teman yang mau nanya silahkan aja. Nah supaya nggak tabrakan juga ya teman-teman, jadi untuk bertanya teman-teman bisa memanfaatkan fitur raise hand atau teman-teman langsung tulis di kolom chat dengan kata saya, nanti akan saya coba panggilkan. Nah, kalau yang tadi katanya mikrofonnya bermasalah juga nggak apa-apa, langsung aja ditulis di kolom chat. Nanti akan saya bacakan. Jadi silahkan ditanya Kak Fioninya. Gimana teman-teman? Tadi mungkin ada yang kayak bingung gitu, ada yang masih butuh konfirmasi lagi, silahkan. Oke, ada yang bertanya nih Kak, aku bacakan ya. Dari Fiona, katanya, apakah untuk animasi yang digunakan dalam poster boleh diambil dari Google atau harus buat sendiri? Contohnya wayang tadi, Kak. Oke, sebenarnya kalau bisa kalian pakai aja yang di dalam Canva. Atau mungkin kalian bisa cari website-website yang menyediakan ilustrasi atau foto secara gratis. Contohnya kayak Freepik untuk ilustrasi-ilustrasi atau Pixabay untuk foto-foto. Jangan ambil dari Google karena di Google itu kan bervariasi ya. Kita tidak tahu itu punya siapa, apakah ciptanya atau tidak. Jangan sampai ada tuh kan sempat kasus siapa ya, influencer gitu, mungkin kalian pernah dengar juga. Jadi influencernya itu dia upload foto di Instagramnya dia, tapi dia pakai elemen ngambil dari Pinterest. Terus si penciptanya marah, katanya jangan, kenapa ini kreator Indonesia tidak pernah mengontak dia untuk membeli karyanya dia, terus tiba-tiba dipakai karyanya dia gitu. Jangan sampai hal itu terjadi. Kalau misalkan amit-amit terjadi, teman-teman disuruh bayar pakai dolar, jiwa-jiwa miskinku tidak bisa menerima. Ya Kira-kira seperti itu. ampun. Oke, ya teman-teman, jadi hati-hati ya dengan hak cipta, itu agak sedikit berbahaya ya. Nah, mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Oh iya, gimana tadi Fiona udah cukup menjawab belum mengenai animasinya tadi? Oke, tunggu. Saya scroll ke bawah dulu ya. Oke, mungkin karena udah banyak pertanyaan, jadi saya agak overwhelmed. Saya bacakan aja pertanyaan, semoga sudah menjawab. Kalau misalnya kurang menjawab, nanti tanyakan lagi aja. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Ayuda. Gimana Kak bagusnya kalau pakai background dengan efek gradient? Gitu Kak. Mungkin ada tips Oke. and trick untuk background yang gradient gitu Kak. Kalau gradien ya, tipsnya kalian harus pilih yang benar warnanya. Karena kalau misalkan warnanya tabrakan, bukannya bikin bagus, si gradien ini tuh jadi kesannya kusem dan nggak bagus. Kalian bisa cari dulu di Google warna-warna gradien, rekomendasinya seperti apa.
Atau kalian bisa pakai susunan warna yang berdekatan. Contoh, kayak misalkan warna ungu sama pink itu berdekatan kan? Itu jadinya gradiennya lebih bagus. Mungkin seperti itu sih simpelnya. Oke Yuda, jadi kayak gitu ya Yuda. Nah mungkin kalau misalnya kurang jelas nanti boleh tanya lagi di bawah. Nah selanjutnya kita ke pertanyaan, ke pertanyaan dari Felix nih. Kak, kalau desain book cover di Canva, elemen full pakai Canva itu license-nya bagaimana ya? Boleh dicetak nggak hasil desainnya? Oke, di Canva itu boleh dicetak dan boleh kalau kalian mau jual. Tapi gini, kalau misalkan mau kalian cetak tuh boleh banget. Si Canva sudah mengizinkan kalian mencetaknya. Ketika kalian mau menjual, itu beda lagi ceritanya. Kenapa? Pertama, si Canva itu memberikan aturan. Kalian nggak boleh bikin yang dari template. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kalau kalian mau bikin desain dan lagi, itu tidak boleh sama. Misalkan kalian jual yang A nih, produk A, e-book-nya pakai gambar cover, ada mukanya, ada ilustrasinya, terus ada tulisannya. Yang kedua, kalian mau cetak lagi si e-book cover-nya, itu tuh harus berbeda. Makanya emang agak sedikit ribet, karena dia bilang si Canva ini sifatnya one time design. Tuh, makanya mungkin kalian sering perhatiin kalau misalkan Canva Pro itu lisensinya one time design. Gitu. Jadi yang ketiga, kalau misalkan kalian mau bikin cover buku, itu tidak boleh yang ada wajah orangnya. Karena kita nggak tahu kan, wajah orangnya ini punya siapa. Terus apakah si orangnya itu lisensinya dia boleh dijadiin cover buku atau enggak? Kita harus nanya lagi ke orangnya. Kayak gitu. Biasanya kalau nanya lagi ke orangnya sih suruh beli dulu ya. Baru kalian boleh pakai. Kira-kira kayak gitu. Kak, mungkin tadi aku coba cerna dulu ya, aku juga agak bingung. Jadi tadi tuh pertama nggak boleh yang dari template ya, Mm-mm. terus juga nggak boleh yang ada ilustrasi wajahnya, terus Mm-mm, juga ya. nggak boleh dari kalau dimodif-modif dikit gitu boleh nggak Kak? Kalau dari template atau harus pure karya kita? Harus pure karya kalian. Nggak Oke, boleh modif template. jadi kita teman-teman kalau mau dijual harus pure dari karya kita. Kalau misalnya mau pakai elemennya jangan pakai yang ilustrator ada wajahnya gitu. Nah, mungkin menjawab ya, mungkin harusnya menjawab. Kalau misalnya masih bingung, tanyakan aja lagi di bawah. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Frisky. Katanya mau minta maaf dulu karena nggak bisa ngomong lagi azan. Oh ya, suara saya jelas kan ya? Saya kebetulan juga udah mulai di sini juga. Jelas teman-teman? Oke, jelas. Nah, jadi pertanyaannya itu, untuk Canva apakah ada sertifikasinya seperti sertifikasi kakak di Google Garage? Belum ada. Sebenarnya tuh si Canva menyediakan sertifikasi yang namanya CCC. Canva kreatif apa sih Canva kreatif apa gitu CCC. Tapi itu sifatnya untuk brand ambasadornya mereka yang tidak dibayar, tapi mereka mempromosikan tentang Canva. Sampai sekarang aku pun belum tergabung dalam CCC itu karena masih tutup dari tahun 2020 kemarin. Sedangkan aku baru main di Canva kan secara apa namanya? Jadi konten kreator di tahun ini gitu. Jadi aku belum tahu informasinya seperti apa. Tapi kalau kayak Google Garage gitu sepertinya belum ada sih. Oke, terima kasih Kak. Mungkin menjawab ya itu tadi Frisky. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan tadi nama apps-nya apa yang selain FreePic. Nah, mungkin Kakak ada rekomendasi apa nama aplikasi atau apa gitu yang buat apa cari-cari foto gitu Kak, bahan konten. Oke, aku post di ini sambil aku ketik soalnya sambil Oh, oke, ngomong. oke. Jadi ditunggu aja ya Nisa dan teman-teman yang lain. Kita lanjut Iya. ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ada dari Niputu, katanya saya pernah bikin desain, padahal sudah pakai palet warna, tetapi entah kenapa kesannya jadi monoton dan kurang menarik. Kira-kira apa ya Kak solusinya? Nah, mungkin desainnya itu color palette-nya yang kayak mirip-mirip gitu kali ya Kak, maksudnya si Niputu ini.
Gimana Kak? Ada solusi tertentu nggak Kak untuk supaya desainnya itu nggak jadi monoton gitu? Oke, kalau dari aku, mungkin kalian color palette-nya akan salah, color palette-nya salah. Ini aku kasih contoh, mungkin, apa ya, bentar aku buka dulu. Kasih contoh aja ke kalian, gimana aku dulu waktu kemarin-kemarin bikin template, tapi bikin desain, tapi si desainnya ini justru terlihat kayak, nggak bagus gitu, karena color palette yang aku pilih salah. Mungkin bisa ditunggu sebentar ya, karena, Oke, ini loading. Sebentar oke aja. nggak apa-apa Kak. Mungkin sambil jawab pertanyaan yang lain boleh Kak? Oke deh, kita lanjut ya teman-teman. Nah, terus katanya ada yang nanya, itu namanya nggak ketutupan di aku dari step. Katanya kalau misalnya di Canva tuh bisa bikin cover untuk sebuah novel kan. Terus kalau ada supaya covernya menarik itu harus gimana ya Kak? Cover buat novel gitu Kak. Buat Wattpad ya? Aku tuh juga, saya juga tadi nebaknya itu sih. Soalnya aku juga dulu main Wattpad, sampai sekarang sih sebenarnya, tapi udah nggak pernah nulis lagi, dan aku bikin cover-nya juga dari Canva. Mungkin saran dari aku, eee, sesuai tema aja teman-teman. Kalau sesuai tema, kalian cari tahu dulu style desain yang mana nih yang kalian suka. Apakah yang minimalis, apakah yang pakai foto, atau kalian lebih suka yang ada ilustrasinya. Kalian cari tahu dulu, baru coba-coba bikin desain. Nah, sebenarnya di Canva sendiri itu udah banyak template e-book-nya, entah itu Wattpad atau yang e-book A4. Jadi kalian bisa searching di sana. Gitu, semoga Kayak gitu, menjawab ya. Steph. Nah, mungkin bisa dieksplor-eksplor lagi. Nah, kakaknya juga udah nge-share screen mengenai tadi yang monoton ya, Kak? Heeh. Nah ini, jadi kemarin itu aku bikin 1 desain, tapi yang di-approve ini. Tadinya aku bikinnya kayak gini. Hmm. Kenapa? Orangnya bilang, jadi gini, ini tuh kesannya jadi nggak bagus, karena salah warnanya. Warnanya tuh kesannya kayak tua banget, kayak, aduh, kayak apa, butek banget gitu. Mungkin kalian salah pilih warna. Ketika aku kasih ini, sudah mendingan. Mungkin kalau via HP ini lebih kelihatan perbedaan warnanya, karena kalau di via HP lebih nyala ya, Iya, bener. ketimbang di aplikasi. Kalau di sini kan warnanya si warna kuning sama si putihnya agak-agak mirip. Nah, seperti itu. Mungkin yang kamu alami juga color palette-nya salah. Nah, Saran dari aku, kalau kalian milih color palette, jangan ngambil dari satu color palette doang. Misalkan kalian ngelihat beberapa color palette bagus. Warna merahnya ngambil dari color palette A. Terus warna putihnya pakai yang dari color palette B. Terus misalkan warna kuningnya, oh yang dari color palette B ini tuh agak butek. Kalian ngelihat dari color palette C, kuningnya bagus nih. Kalian bisa ngekombinasiin dan membentuk satu color palette baru lagi. Gitu. terima Semoga kasih Kak menjawab. Fiani. Nah, semoga menjawab ya tadi yang nanya kalau misalnya kenapa posternya jadi monoton gitu. Jadi, boleh banget ya kita modifikasi lagi color palette yang ada. Dan selanjutnya nih Kak, ada lagi yang bertanya nih, untuk lomba poster itu kita boleh ambil elemen atau stiker dari Canva nggak ya? Boleh, boleh kalau itu. Oke, Karena si boleh ya Canva pun teman-teman. sudah mengizinkan. Tapi jangan pakai template ya, teman-teman. Apalagi lomba, tidak boleh sama sekali. Nah, gitu teman-teman. Jadi harus benar-benar pure kita buat dari nol. Dan selanjutnya juga ada pertanyaan nih, Kak. Kalau poster infografis kan memuat banyak informasi. Adakah tips agar tidak kelihatan terlalu ramai nih, Kak? Oke, kalau infografis, pilih aja elemen yang sesuai dengan temanya kalian. Misalkan nih, kalian lagi ngebahas tentang pencegahan COVID. Kan ada 5M tuh. Informasinya ada 5 di dalam situ. Setiap informasi, kalian bakal nyelipin ilustrasi tambahan. Misalkan kalian mau mencuci tangan, ada gambar orang cuci tangan. Nah, cukup pakai satu elemen aja. Nggak perlu sampai mencuci tangan, terus kayak gayanya kayak gini, terus gini. Nggak perlu, cukup satu aja seperti apa. Yang paling menggambarkan tema kontennya kalian.
di setiap topiknya ya, gitu. Nah Terus gitu. yang kedua, color palette-nya lebih ini aja, lebih soft warna latar belakangnya. Kalau soft biasanya lebih kelihatan bersih si infografisnya, gitu. Oke, Semoga gitu yang menjawab. tadi mengenai infografis ya Bila ya. Jadi kalau misalnya tuh pakai perwakilan aja elemennya atau mungkin bisa ditambahin grafik juga ya Kak supaya datanya atau apa nggak pusing cara bacanya juga. Nah, terus juga lanjut ya kita ke pertanyaannya dari Albert. Nah, katanya apakah di Canva tuh bisa masuk font yang kita upload dari luar? Jadi mungkin Bisa, download font di luar gitu terus diupload ke Canva. Nah, bisa ya. Mungkin bisa searching bisa. di Google gimana caranya untuk ngupload font luarnya dari luar itu. Oke, Nah, terus juga ada yang oke aku gimana Kak? nambahin lagi, bisa, tapi Canva Pro ya. Oke, Soalnya Canva Canva Pro. Free nggak bisa. Oh, tapi teman-teman, buat teman-teman yang mahasiswa, setahu aku bisa dapat Canva Pro selama setahun gitu, pakai email Betul. dari universitas gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa cari di Google gimana caranya, dan teman-teman bisa langsung daftar, soalnya aku juga kayak gitu. Nah, atau mungkin Itu teman-teman bisa legal, itu berlangganan ya. legal. Itu legal kok. Mm-mm. Nah ini ya, Oke, nah mungkin ini ada lagi yang bertanya Kak dari Desi, oh ya bagaimana ya cara mengetik rumus matematika di Canva? Atau mungkin Canva udah ada fitur itu Kak? rumus matematika ya, aku nggak pernah sih bikin desain pakai rumus matematika, jadi kurang tahu, tapi sepertinya belum ada. Jadi kayaknya kalian masih pakai teks aja dulu. Oke. Nah gitu, mungkin kalau misal hacknya itu teman-teman boleh kayak dari foto juga ya Kak, mungkin dari di Word dulu, di screenshot gitu, terus upload ke Canva-nya, atau mungkin teman-teman bisa hapus background dari screenshotannya tadi, terus di-upload ke Canva, bisa banyak macam ya teman-teman, tinggal di-explore lagi aja. Nah, oke, terus ada yang nanya, ini sampai jam berapa ya? Gimana panitia, ini sampai jam berapa ya? Baterainya soalnya udah lowbat nih. Gimana panitia? Oke, mungkin panitia dijawab ya di kolom chat. Soalnya saya nggak bisa scroll ke bawah karena takutnya ketimbun sama pertanyaan yang di atas. Lanjut lagi nih. Terus izin bertanya Kak, di Canva Pro ada desain 3D nggak ya? Selain dari free pick. Terus kata kuncinya seperti apa Kak? Oke, biasanya sih kalian search aja 3D bakal muncul sih Canva Pro banyak sebenarnya. Oke, terus juga ada yang bertanya nih Kak, gimana membuat transparansi shape setengah? Gimana? Aku nggak naik. Bentar, gimana membuat transparansi shape setengah? Oh, Transparansi. mungkin itu pertanyaan gitu sih Kak. Transparansi shape setengah. Mungkin bisa dijelaskan, Ricky? Iya, mungkin dijelaskan lagi di bawah ya. Nah, lalu ada lagi yang bertanya Kak, di luar poster Oh, sebaik gradien. gradien. Nah, Oh, gradien. Caranya gini, aku sambil share screen lagi nggak apa-apa ya? oke. Nah, mungkin sambil ini ya Kak, udah ding, jadi Oke. dijelasin dulu ya, dikasih Nah, tutorialnya dulu. nah, misalkan kalian bisa cari gradien, bisa pakai yang ini, sama gradien satu lagi itu transparan. Nah, ini kata kuncinya, gradien tuh transparan. Ini ada, nah yang ini, mungkin yang kalian mau tanya yang kayak gini kali ya, bikin Uh, misalkan dari satu foto, terus nanti jadi lanjut ke latar belakang. Ini contohin aja dulu deh ya. Ini kita ambil foto bakpianya, tapi kita mau bikin dia kesannya kayak seamless. Gimana caranya? Kalian putar si gradiennya 90 derajat, timpain ke atas fotonya. Sebentar. Posisiin ke atas kayak gini. Diperkecil aja, misalkan kalian mau warna kuning nih. Warna kuning ditimpain, di latar belakangnya harus warnanya sama seperti gradiennya. Warna kuning juga. Tara, sudah terlihat seamless. Kayak gini. kayak gitu ya teman-teman. Berarti kayak gitu ya Ya, mungkin Riki. kayak gitu. Terus juga, nah banyak banget ya Kak pertanyaannya, tapi nggak apa-apa, kita masih punya banyak waktu, jadi tenang aja. Jadi silakan teman-teman kalau mau ditanya, ditanyakan dulu mumpung ada Kak Fioni di sini. Nah terus ada lagi nih Kak,
izin bertanya, di luar poster sebaiknya kalau buat infografis mana yang lebih baik? Lebih banyak ilustrasi atau lebih banyak tulisan? Lalu mempertimbangkan margin, apakah infografis juga masih harus memperhatikan margin? Terima kasih. Oke, semua desain harus memperhatikan margin, teman-teman. Jadi, walaupun kalian nggak bikin desain, kalian ngerjain karya ilmiah di Word pun ada marginnya kan? Sama, sebenarnya semuanya nggak cuma desain yang punya. Pokoknya kalau kalian membuat sesuatu di satu lembar itu harus ada marginnya supaya lebih rapih. Oke, gitu ya Fitri ya. Jadi kalau dalam desain margin itu penting ya, jadi harus benar-benar diperhatikan. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Aditya. Katanya, Kak, aku mau minta tips dong buat rapiin desainnya di Canva. Karena di Canva yang aku lihat nggak ada rulernya gitu, Kak. Thank you. Oke, Nah, mungkin pakai aplikasi kali ya. Aplikasi via HP. Kalau via HP memang belum ada teman-teman fitur rulernya. Mungkin bisa caranya gini, kalau kalian mau tetap desain via HP, kalian masuk ke browser kalian, ketik aja canva.com. Nah, nanti dia tampilannya seperti website. Gitu. oke, gitu. Makasih Kak Fioni gitu ya, Kak Adit. Nah, selanjutnya nih, ada dari pertanyaan dari Siti, katanya kalau untuk post di IG, apakah boleh pakai gambar hasil browse di Google atau misalnya semacam gambar-gambar tokoh dunia gitu? Nah, itu bakal kena lisensi nggak ya, Kak? Kalau tokoh ilmiah sih setahu aku enggak ya. Karena dia tokoh-tokoh yang sudah terkenal gitu. Itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan kalian ngelihat nih, ada gambar martabak, mau kalian masukin ke desainnya kalian. Nah, gambar martabak itu entah punya siapa. Makanya kita usahakan jangan ngambil dari Google yang seperti itu. Kalau tokoh terkenal tidak apa-apa. Oke, gitu ya jawabannya untuk Siti. Nah, selanjutnya nih Kak ada pertanyaan lagi. Nah, biasanya nih Kakak kalau nyari referensi color palette itu di mana ya supaya desainnya tuh nggak boring atau monoton? Mau nyari apa? Ide Color palette. color palette. Kalau aku biasanya bikin sendiri, mungkin teman-teman bisa pakai ini. Aku share lagi ya. Gak apa-apa biar Oke, cepat aja. Kak. Mm-mm. Kalian bisa cari yang namanya Color Wheel Canva. Di Color Wheel ini, dia bakal ngasih kalian rekomendasi warna yang bisa kalian pakai untuk desainnya. Ini ada komplementari. Kalau komplementari itu warnanya ada dua. Ada juga yang monokrom, tua ke muda. Ini kalian pasti sering dengar. Terus ada yang analog. Analog itu yang berdekatan. Kayak yang tadi aku bilang nih, kayak gradien. Biasanya suka pakai analog ini. Jadi kalau misalkan yang berdekatan seperti apa? Dia sudah memunculkan kode warnanya. Kalian sisa copy paste. Ada triadik juga, dia bentuknya jadi segitiga, berseberangan gitu. Kalau kita putar-putar ininya, sudah muncul lagi variasi warnanya. Atau mungkin kalian bisa pakai tetradik yang 4 warna, kayak tadi 4 kombinasi. Kalian bisa masukin juga nih kode warna yang misalkan kalian sudah punya nih, oh aku tuh pengen pakai kode warna yang ini yang aku temuin, FFE 900. Nah, dia sudah otomatis bikin yang bagus yang mana. Kalian bisa pakai ini tipsnya. Oke, terima kasih Kak Fiani. Jujur saya juga baru tahu ya ternyata Canva ada color wheel-nya. Jadi teman-teman bisa dimanfaatkan banget itu color wheel dari Canva. Selain juga mungkin bisa searching-searching di Google ya tentang color wheel. Nah, Kak, ini juga ada pertanyaan lagi. Kayaknya masih banyak ya pertanyaannya. Nah, coba nih Kak, apakah Kakak pernah bekerja secara tim dalam desain? Dan bagaimana cara Kakak mengutarakan pendapat apabila hasil desain dari rekan Kakak masih kurang ya? Apa baiknya to the point aja atau gimana ya Kak? Ya mungkin kan takutnya ada perasaan gak enak gitu kali ya Kak. Jadi gimana nih Kak? Kakak ada tips and trick atau gimana? Oke, jujur kalau seperti itu aku nggak bisa bilang ya, karena setiap pribadi manusia kan beda-beda. Ada teman kamu yang nggak apa-apa daripada muter-muter, lu kasih tahu gue aja kayak gimana gitu. Ada juga yang kalau misalkan kita to the point, dia ngerasa, aduh kok dia tidak menghargai gitu kan.
Jadi harus tahu dulu gimana karakter temennya kalian. Kalau bisa bilang aja pelan-pelan, "Oh, desainnya kamu udah bagus, tapi kayaknya boleh deh kalau misalkan, cobain aja, kamu ganti warnanya jadi ini." Atau misalkan, cobain deh kalau misalkan, ilustrasinya kamu kurangin, hapus satu, kayak gitu. Mungkin kalian bisa pendekatannya lebih, apa ya, lebih lembut, gitu. Iya, jadi lebih lembut dan lebih halus juga ya Kak. Jadi nggak kelihatan gimana banget gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman tipsnya mungkin nih yang sering jadi DDD gitu ya di suatu kepanitiaan atau organisasi. Jadi mungkin bisa diterapkan ya. Nah, selanjutnya ya, ini ada pertanyaan, kalau misalnya bikin desain tuh kalau misalnya pakai foto dan ilustrasi dari Pinterest itu aman nggak ya? Nah, mungkin sempat kakak bahas juga, jadi gimana kak? Apakah ada yang aman, ada yang enggak, atau memang lebih baik nggak usah? Lebih baik nggak usah. Karena dari Pinterest itu sangat beragam banget dan rata-rata kreator yang ada di sana tuh. Oke, jadi gitu ya teman-teman tadi jawabannya lebih baik nggak pakai Pinterest. Tadi juga kakak sempat bagiin itu ya, tulisan link, bukan link sih, maksudnya tulisan sumber-sumber gambar atau ilustrasi. Jadi mungkin bisa pakai itu aja ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih juga nih ada tips. Bertanya nih pertanyaannya, Kak, gimana caranya dapat banyak ide atau inspirasi dalam Oke. mendesain gitu? Pertama, mungkin kalian bisa lihat dulu punya orang lain seperti dari Behance atau dari Pinterest punya orang lain kayak gimana desainnya, atau mungkin dari Dribbble. Nah, ketika kalian sudah menemukan idenya, lakukan desainnya. Kalian bisa mulai dengan belajar gimana sih cara bikin desain yang bagus kayak punya akun A ini. Kalian bisa amati, tiru, dan modifikasi. Jangan bikin yang plagiat ya, teman-teman. Gitu. Terus seiringnya waktu, kalau kalian terus-menerus cuma itu, desainnya kalian itu nggak akan berkembang. Yang namanya desain, kita butuh praktek. Kita butuh harus terus setiap hari. Kalau bisa nih, bisa setiap hari latihan. Gitu. Jadi kalau desain kalian kalau ada butuhnya baru buka, nanti apalagi kalau misalkan kalian buka Canva pakai template udah selesai. Itu nggak akan meningkat skill-nya. Justru harus kalian trial and error dulu baru bisa meningkat skill-nya. Sama dengan skill-skill lainnya pasti ya. Ya, jadi gitu ya jawabannya. Nah, begitu ya jawabannya dari untuk Anissa. Jadi kayak bener-bener ATM, amati tiru modifikasi, terus latihan terus, biar kayak jadi terbiasa juga kayak jadi banyak inspirasi gitu ya Kak. Nah selanjutnya ini masih ada pertanyaan, gimana caranya kita mengambil warna yang kita inginkan, sedangkan kita nggak tahu tuh kode warna di palet itu apa, atau mungkin nggak Oh, tersedia oke. gitu. Oke. Ini aku share screen kali. Oke Bentar, Kak, aku cari dulu silahkan. apakah masih ada. Bentar. Ya benar, masih ada. Nah, kalian bisa pakai website ini, Image Color Picker. Jadi di sini, kalau misalkan kalian punya foto, anggap aja foto atau poster dari punya orang lain, kalian pengen ambil color palette-nya dia, upload aja gambarnya. Entah itu drag and drop, atau kalian pilih, di sini aku pakai fotonya si Dusik. Mungkin ada yang nonton Hometown Caca. Nah ini, teman-teman. Aku Oke, nah di nonton. sini sudah upload ya. Sudah upload fotonya. Arahin aja yang mana nih yang kalian suka. Misalkan warna merahnya. Klik aja di sini, nanti dia muncul kode hex-nya. Kalian sisa copy paste aja ini, copy. Terus nanti paste di Canva. Gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi pakai web lagi ya Kak. Apa tadi? Hmm, Image color picture Color picker. picker. Oke, Nah, di color sini picker. aku copy paste. Nah, ini tadi copy paste sama kakaknya juga. Nah, terus ini lagi pertanyaan, kalau palette otomatis Canva kan bisa langsung apply ke semua slide ya Kak. Kalau kita ambil warna dari luar, apakah bisa dibikin otomatis apply ke semua slide? Bisa, tapi Canva Pro. Jadi kita tentuin dulu si brand kit-nya. Aduh, ini aku share screen lagi, nggak apa-apa? Boleh Kak, lanjut. Kayaknya Masih banyak semangat banget ya, Kak. Iya teman-teman ya. teman-teman. Panitia boleh saran nggak sih? Mungkin grupnya yang di WhatsApp itu bakal jadi grup diskusi gitu, boleh nggak ya? Kayaknya ini banyak banget tadi teman-teman yang udah kayak lumayan ngerti desain, terus juga kayak dibantu juga ngejawab gitu kan. Kali aja
bisa ngebantu-bantu kalau misalnya bingung desain gitu. Nah, ini teman-teman. Jadi di Canva ada fitur yang namanya Brand Kit. Jadi di Brand Kit ini kalian bisa masukin color palette kesukaan kalian, fontnya kalian yang kayak tadi nih, upload font seperti apa. Kalian download dulu misalkan dari davon.com. Di-transfer dulu, di-unzip dulu, baru kalian upload ke sini. Ini aku ada ya kira-kira contohnya. Oh, tidak ada. Jadi tidak bisa. Nah, kalau misalkan mau masukin kayak tadi yang style, kalian tentuin lagi si color palette-nya. Jadi di sini bagian bawah ada add and discover palettes. Ini udah ada yang dari Canva, tapi kalian bisa pilih yang add a custom palette. Oke, custom nih, tambahin aja misalkan kayak tadi FFE 900. FFE 900. Terus udah, terus tambahin lagi yang lain. Nanti dia secara otomatis ter-save, dan di bagian sininya, di bagian style-nya sudah muncul warna punya kalian. Kayak gitu, nanti sisa kalian copy paste, dia sudah bisa. Tapi ini buat Canva Pro doang. Jadi gitu teman-teman, kayaknya teman-teman harus segera daftar buat Canva Pro sih. Kayaknya banyak banget hal yang bisa dimanfaatkan di situ ya. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan, lebih baik desain yang ini bentar, saya bingung. Izin bertanya Kak, lebih baik desain yang filosofis penting? Gimana? Bentar, saya bingung. Bentar, lebih baik desain atau filosofis? Atau mungkin pertanyaannya, lebih baik desain atau filosofis? Gimana ya, mungkin untuk Fiona boleh dijelaskan lagi pertanyaannya, saya juga agak bingung ya menangkap maksud pertanyaannya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan nih dari Mulyadi. Izin bertanya Kak, apakah ada tips and trick untuk mendesain poster ucapan ulang tahun ya Kak? Kayaknya saya tahu ini maksudnya apa. Anak Oke, suspense. siapa? Kenapa? Ada apa? Ini jadi ada peserta yang bertanya Kak, apakah ada tips and trick dalam mendesain poster ucapan ulang tahun yang baik gitu? Nggak ada sih, asalkan ada tulisan happy birthday. Nah, gitu. Begitu ya, Mu. Jadi harus ada tulisan happy birthday-nya. Jadi kan nggak lucu gitu ya, poster ulang tahun tapi nggak ada happy birthday-nya, cuma foto mukanya doang gitu. Jadi, Oh iya, atau selamat oke. ulang tahun, betul. Iya, bener kayak gitu. Nah, bener ya teman-teman, ada yang bilang jangan pernah berhenti mencoba untuk belajar hal yang baru. Hidup Ahmad. Oke. Oke, Brandkit itu bisa buat Oke, free ada account lagi nggak kah? ya? Kayaknya tadi buat Masih. pro ya, Kak? Oke, brand kit tidak bisa untuk free account. Iya. Oke. Oke, Kak. Jadi ini pertanyaan dari Fiona ternyata, apakah desain yang filosofis penting? Nah, gitu. Oke, halo, Kak. Atau mungkin ada kendala dari kakak, dari sinyal kakaknya? Atau mungkin aku suaranya nggak kedengeran? Oh iya, kayaknya. Oke, kayaknya kakaknya berkendala. Jadi mungkin kita tunggu sebentar teman-teman. Ada kendala sinyalnya. Sudah join. Oh, oke, sudah join. Terlempar Halo, tadi Kak. aku. Halo, Kak. Ya ampun, jangan tinggalin aku dong. Sorry ya, tadi tiba-tiba terlempar. Bingung aku juga. Padahal Oke, barnya penuh. oke. Nah, mungkin tadi Kak pertanyaan dari Fiona itu mana ya tadi? Ini, apakah desain yang filosofis itu penting? Bentar, filosofisnya tuh seperti apa ya? Mungkin bisa diceritain dulu kayak gimana? Oke, mungkin Fiona, halo Fiona. Mungkin bisa dijelasin nih maksudnya itu kayak gimana? Atau mungkin maksudnya desainnya tuh kayak punya arti-arti tertentu gitu toh atau gimana? Oke, halo Fiona. Mungkin Fionanya lagi ngerti kali ya. Nah, mungkin gimana teman-teman lain ada yang mau bertanya kira-kira? Ada atau ada yang masih dibingungin lagi mengenai desainnya? Kakaknya kalian oh enggak.
Aku kira kakaknya kelempar lagi. Oke. Itu katanya, oke ya, katanya Kwadit on mic Fiona. Mana Fiona? Oke, mungkin Fionanya lagi ngetik ya. Mungkin dari teman-teman yang lain nih, ada yang mau bertanya. Aku izin menjawab yang ini boleh nggak soal Canva Pro yang Oh, lifetime? oke, boleh Kak, silahkan. Jadi ngegibah ini. Nggak apa-apa. Boleh kan Jadi ya panitia? sebenarnya boleh. Jadi gini sebenarnya teman-teman, aku nggak tahu kalau di Shopee itu seperti apa sistemnya, apakah mereka trusted atau legal atau enggak, aku nggak ngerti sistemnya seperti apa. Tapi kalau bisa lewat Canva-nya aja. Kenapa? Karena sudah legal, terjamin legalnya gitu. Terus Canva sendiri sebenarnya nggak mahal, nggak mahal sih. 89.000 itu kalian bisa sharing sampai 4 orang. Jadi kalau 89.000 berlima nih, satu orangnya 17.000 per bulan. Bisa jajan apa tuh? Lumayan kan ya? 17.000 untuk istilahnya dari Canva-nya. Kita sudah berkontribusi lah istilahnya untuk Canva-nya gitu. Ada beberapa temen aku yang ketika waktu aku buka story soal Canva Pro ini di Instagramku, mereka banyak cerita, ada yang kena tipu lah, ada yang kena desainnya tiba-tiba hilang, ada yang setiap bulannya legal sih dia, maksudnya bisa jalan Canva Pro-nya, tapi setiap bulannya dia harus gonta-ganti emailnya kayak gitu. Jadi aku sendiri nggak bisa bilang nih ini legal atau nggak, aman atau nggak. Itu tergantung ke sellernya lagi. Jadi kalau aku sistemnya main aman aja di Canva aja gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Kalau bisa kita main aman aja, yang legal, yang udah pasti trusted. Nah, oke, ada pertanyaan lagi nih ya, Kak. Terus, Kak, untuk penggunaan color palette mana sih yang bagus untuk dijadikan background gitu? Terima kasih. Kayaknya kalau ini tergantung desainnya kalian dan color palette-nya mau seperti apa sih. Jadi tidak bisa aku bilang, pokoknya yang penting intinya kalau kalian lagi ngebahas tentang lagi milih warna nih, latar belakangnya warna gelap, ya udah tulisannya warna yang terang. Gitu sih. Dari aku sarannya cuma itu. Kalau color palette itu terlalu random banget. Nggak bisa aku kasih saran yang bagusnya yang mana. Karena bisa jadi di satu desain nih, warna latar belakangnya kuning itu bagus. Tapi di desain lainnya bagus. Jadi harus sesuai dengan tujuannya kalian bikin desainnya seperti apa. Oke, Kak. Jadi balik lagi ke yang tadi ya. Kalau itu berarti sesuaikan dengan tujuannya, terus juga latar belakangnya. Kalau misalnya gelap, berarti warna lainnya itu elemen atau tulisannya terang gitu ya. Nah, selanjutnya ini juga ada pertanyaan, Kak. Misalnya saya sudah beli Canva Pro. Jadi elemen yang kita pakai itu bisa kita upload nggak, Kak, ke IG? Misal tentang infografis gitu. Kayaknya bisa Bisa, ya, Kak? Hmm. bisa. Canva Free pun bisa kalian upload kok. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin hati-hatinya itu waktu kita jual gitu ya, Kak, ya. Mm-mm. Betul. Nah, terus ada lagi nih Kak pertanyaan dari Indah. Katanya, kalau misal aku buat ilustrasi sendiri, terus mau aku jadiin elemen buat disalin di Canva, itu gimana caranya ya Kak? Atau caranya masih sama kayak taruh foto di Canva gitu? Hmm, Sebenarnya sama aja upload foto atau elemen gitu. Sama sih, sama. Oke, oke deh. Maaf, ini suara azannya mengganggu tidak ya? Aman kan ya? Oke, nah jadi ini ada lagi pertanyaan nih. Bagaimana penggunaan white space yang baik agar desain tidak terlalu kosong atau tidak terlalu ramai? Kakak ada tips and triknya nih, Kak? Oke, gimana bikin desain yang tidak terlalu kosong? Paling gini, kalau misalkan ngerasa terlalu kosong, bisa tambahin beberapa ilustrasi tambahan. Misalkan 2 sampai 3 kata kunci aja kayak tadi yang aku bilang. Atau kalian bisa pakai ornamen-ornamen yang kecil
itu bisa. Kalau misalkan keramaian, itu, misalkan kalian sekali lihat nih, aduh desainnya tuh kayak kelihatan penuh, nggak ada ruang nafasnya. Itu berarti desain kalian tuh terlalu banyak, terlalu ramai, gitu. Jadi kalau dari aku sih, itu kalian harus sering-sering latihan supaya ada sense-nya, gitu. Oke, gitu ya jadi jawabannya. Mungkin kita kira-kira dulu, terus juga sering latihan supaya ada sense kira-kira ini pas atau enggak gitu ya, Kak. Jadi practice makes perfect. Nah, selanjutnya nih masih ada pertanyaan. Misal kalau teman saya share desain ke Canva saya, terus saya lanjutin di Canva saya. Setelah selesai, apakah desain itu tersimpan di Canva saya atau di Canva teman saya ya, Kak? Nah, ini mungkin teknis ya, Kak, ya. Kalau Gimana, Kak? ini sebenarnya, karena kan sebenarnya si Canva itu penyimpanannya cloud kan, online. Jadi kalian nggak perlu save dulu di kalian, nanti secara otomatis setiap kalian menggerakkan mouse aja, atau kalian menambahkan ilustrasi atau mengganti warna, itu udah secara otomatis di punya teman kalian tuh kesimpan juga kayak gitu. Bahkan kalau misalkan kalian kerja sama nih, bikin desain yang sama sama teman kalian di layar yang sama, di file yang sama. Temen kamu tuh lagi ngedit tulisannya, itu bakal muncul juga di kamu, kelihatan dia lagi ngedit gitu. Jadi langsung up to date. Oke, jadi kayak gitu ya tadi Fatihah. Nah, selanjutnya nih teman-teman ada pertanyaan lagi. Wih, masih banyak ya. Tenang aja, masih ada beberapa waktu lagi kita. Nah, ada dari Ahmad juga nanya, Kakak kasih tahu dong tips membuat desain kara, carousel seperti gabungan foto yang Harus kita oke. itu pokoknya ya, saya kurang bisa untuk spellingnya. Seperti gabungan foto yang bisa di-post di Instagram gitu, Kak. Kakak ada tips-tips tersendirinya, Kak? Tipsnya ya apa ya? Mungkin, maksudnya kalau kalian mau posting carousel, terus di slide tuh nggak putus gitu ya? Iya bukan? Kayak gimana, Ahmad? Mungkin bisa dijelasin lagi nih di bawahnya. Iya Kak, sorry izin jawab dipakai voice. Memang sebetulnya untuk desain carousel ini bagi saya agak sulit Kak, karena menentukan tema juga dan desain carousel itu sudah sesuai permintaan, maksudnya permintaannya itu dari dosen. Nah, seperti saya mau kasih karya-karya mahasiswa, tapi dengan desain carousel itu. Kesulitan saya itu dengan tema dan juga berapa sih apa desain yang harus dikasih di desainnya, misalnya foto dan ilustrasinya itu ada berapa, jadi gitu saya masih bingung gitu Pak. Oh, oke. Tadi mau masukin karya dari, punya teman-teman ke dalam carousel ya? Iya Kak, Bingung benar. nentuin temanya gitu ya? Iya. Kalau saran dari aku sebenarnya di Canva pun udah ada template carousel. Pertama itu, kamu bisa search dulu carousel Instagram, nanti akan muncul template-templatenya. Terus yang kedua, kalau misalkan kamu mendesain carousel, terserah sebenarnya komposisinya seperti apa. Yang penting kalau kalian mau bikin yang bersambung, kan ada tuh ya yang bersambung. Ini aku sambil contohin aja kali ya, nggak apa-apa. Boleh, Kak, dicontohin? Ini jadi lama, nggak apa-apa nggak sih buat Nggak, panitia? nggak apa-apa kok. Udah ada budgetnya, Azeh. Udah ada budget waktunya, jadi santai aja, Kak. Budgetnya. Oke, jadi misalkan kalian tuh mau bikin carousel yang kalau di slide itu nggak putus. Itu caranya gimana? Kalian harus custom dulu desainnya seperti apa. Custom design, misalkan kalian dalam satu carousel itu mau ada 5 foto, 5 yang di slide. Kaliin aja width-nya, lebarnya 1080 kali 5. Berapa tuh? 540. Kita masukin ya. 5.400. Tapi tingginya harus sama, sesuai dengan tinggi Instagram, 1080. Atau mungkin kalau yang panjang portrait gitu 1350. Kalian create desain dulu, terus kalian masukin si
guideline-nya. Di sini kalau misalkan satu kotak itu 1080. Nah, kalian atur dulu batasnya supaya kalian tahu nih desainnya kayak gimana. Ini 1080. Oke, ini emang agak susah. Harus aku perbesar. Kira-kira seperti 1080. Terus kelipatannya 1080, 2160 berapa tuh? 2160. Oke, 2160 anggap aja segini. 2150. Oke, ini emang agak susah banget. Terus masukin kelipatan tiganya, misalkan jadi 3240, 1080 kali 3. 3240. Oke, 3240 sama 4320. 43, oke, gimana sih? 43. Maklum ya, ini emang agak susah. Nah, ini artinya ada 5 slide. 1, 2, 3, 4, 5. 5 slide ya. Desain pertama, kamu bisa desain apapun. Mungkin nih kalian lihat di Instagram kayak gini. Contoh aja nih. Contoh. Kalian sudah bikin desain nih. Apa sih gunanya kita masukin guides ini? Supaya kalau misalkan kalian masukin foto atau PNG, itu tidak di tengah-tengah. Tidak nanti kepotong di tengah-tengah gitu. Contoh aja deh. Nanti kalau misalkan kalian slice nih, si wayangnya kalian posisikan di setengah nih. Cuma kalau misalkan di slide 2, kelihatan belakang si wayangnya doang. Nanti sebelahnya lagi baru di slide ketiga, kayak gitu. Caranya gimana? Ya udah kalian posisiin aja. Nggak apa-apa kalau misalkan, oke, ada kucing lompat di atap rumahku. Mohon maaf kalau misalkan bocor ke kalian. Kalian bisa posisikan, atur aja kayak gimana. Nanti setelah kalian bikin desain ini kalian download. Desain ini kalian download dalam PNG, terus kalian ketik aja split image, split foto Instagram online. Nah, ini ada fitur yang namanya Find Tools. Di fitur Find Tools ini, kalian masukin aja desain yang sudah kalian bikin tadi. Contoh ini. Tadi kita mau bagi jadi 5 ya. Berarti kita tulis di bagian horizontal, pilih 5. Pilih horizontal 5 dan juga pilih yang PNG supaya dia nggak turun kualitasnya. Habis itu, kalian split image. Baru deh, nanti kalian download dan hasilnya, sebentar ya, ini tidak muncul di sini. Hasilnya jadi kotak gini. Jadi seamless, tetap seamless, tapi bisa kalian atur kualitasnya. Kayak gitu. Mungkin menjawab. Oke, gitu ya Ahmad, udah lumayan menjawab. Oke. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi nih teman-teman. Mungkin saya cukupkan sampai sini aja, tapi pertanyaan yang ada di kolom chat saya bacakan dulu ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak. Kak mau tanya bagaimana cara membuat video di Canva tanpa memotong video tersebut? Gimana Kak? Gimana maksudnya? Kak mau tanya bagaimana cara membuat video di Canva tanpa memotong-motong video tersebut? Maksudnya videonya nggak di-cut gitu ya? Atau gimana? Sebenarnya bisa aja sih kalian upload aja videonya ke dalam Canva. Nanti kalian bikin video seperti biasa. Gitu. Oke, mungkin nanti bisa dieksplor lagi terus apa aja yang ada di Canva. Nah, terus juga ada pertanyaan lagi dari Siska, mungkin bakal jadi pertanyaan terakhir nih ya Kak di sesi tanya jawab ini, yaitu mau tanya apa di Canva itu bisa mengubah warna background pada sebuah video gitu. Nah, mungkin ini lebih ke Canva yang video gitu ya Kak. Kalau di Canva belum ada fitur seperti itu karena si template dia untuk bikin video pun masih beta sebenarnya. Jadi masih belum bisa, masih testing gitu.
Mungkin nanti beberapa tahun lagi ada fiturnya. Nggak tahu ya. Oke gitu. Jadi berarti sekarang Kak Canva itu lebih fokus ke yang desain poster atau gambar gitu-gitu aja ya Kak. Nah gitu ya teman-teman jawabannya. Nah makasih banget ya teman-teman. Saya yakin teman-teman di sini pasti banyak banget pertanyaan yang pengen ditanyain. Nah mungkin teman-teman bisa langsung tanya aja ke Kak Fioninya di luar pelatihan ini ya Kak. Mungkin gimana Kak, langsung hubungi aja ke Canva Ninja atau gimana nih? Ya boleh, Oke. nanti DM aja, aku usahakan menjawab. Nah, ya gitu mungkin teman-teman bisa langsung aja DM ke Canva Ninjanya. Nah, selanjutnya